Well, tadi we have already discussed about Instagram poet or poetry in uh, different platform. Nah, sekarang we discuss about poetry and advertisement, puisi dan iklan gitu. Nah, uh, ada kaitannya mengapa iklan itu bisa menggunakan puisi, atau mungkin yang belum pernah tahu nanti, as I told you that you can watch the advertisement of iPad from Apple in YouTube. They use poem entitled The Homework gitu. Jadi konsepnya, if I can tell you ya, konsep dari Apple itu kan dia menggunakan puisi berjudul Homework. Nah, puisinya itu menyatakan bahwa homework itu adalah sesuatu yang mengerikan gitu, yang mencekam, yang menyebalkan, yang menyedihkan gitu. Homework is a nightmare, homework is bla bla bla. Nah, kemudian di situ Apple yang menerbitkan iPad menunjukkan bahwa PR-PR atau tugas-tugas yang mengerikan itu akan bisa jadi sangat menyenangkan ketika kita menggunakan produk dari Apple itu tadi, yaitu iPad. Ketika kita mengerjakan PR, mengerjakan tugas menggunakan iPad, nah itu tugas-tugasnya akan terasa sangat mudah dan terasa sangat menyenangkan gitu. Nah itu loh, kita akan analisa kenapa kok bisa Apple iPad dan Apple ini menggunakan puisi entitled Homework itu tadi. It is because it has to get the audience's attention. Jadi apa ya? The purpose of poetry and advertisement itu kan to catch the audience's attention, untuk mendapatkan perhatian dari audiensnya. Nah, kemudian every word matters. Jadi setiap kata yang ada di puisi maupun iklan itu sama-sama sangat memiliki makna, memiliki power di situ. As the poem has a speaker, the advertisement has a voice gitu. Jadi di situ puisi itu memiliki speaker, pembicaranya, kemudian advertisement itu memiliki voice. Voice itu suaranya. Jadi maksudnya gini, ketika Apple menggunakan puisi berjudul Homework itu tadi, nah Homework itu kan sebagai speakernya di situ, bahwa mengatakan sebagai pembicaranya bahwa homework itu sangat menyeramkan, menyedihkan, menyebalkan, dan etc. gitu. Nah kemudian perusahaan Apple Incorporation ini menggunakan puisi tersebut dan menyertakan produk iPad supaya kita mudah mengerjakan homework itu tadi. Nah akhirnya orang-orang kan memiliki ketertarikan untuk membeli produknya Apple itu tadi, supaya apa ya, itu tadi untuk mempermudah mengerjakan homework. Jadi advertisement ini punya voice gitu, voice-nya dari siapa ya, from the audiences-nya itu tadi. Kemudian sound is just as important as the words you choose gitu. Jadi ketika membuat iklan, melibatkan puisi di dalam pembuatan iklan itu tadi, sounds-nya ini juga sangat penting gitu, seperti setiap kata yang dipilih gitu. Supaya apa? Ya untuk mendukung itu tadi. Kalau misalnya puisinya mencekam, ya kan diceritakan bahwa homework itu mencekam, kemudian soundnya itu juga harus disesuaikan gitu. Tapi ketika sudah berubah bahwa dengan adanya iPad from Apple itu, nah itu musiknya udah mulai berubah jadi menyenangkan seperti itu. Words must evoke an image. Jadi kata-kata di situ tuh harus menggambarkan suatu gambar ya, maksudnya menggambarkan suatu gambar, maksudnya gimana sih Miss, ya Allah. Jadi kata-katanya itu harus menyimbolkan sesuatu. Nah maksud saya seperti itu. Jadi ketika audiensnya itu mendengarkan puisi tersebut di dalam iklan, dia akhirnya bisa memunculkan gambaran di dalam pikirannya itu, bahwa oh iya ya, PR itu sebenarnya nyeremin gini 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 gini, tapi ketika ada produk ini gitu kita jadi akan lebih mudah. Iya ya, kalau ngerjain kita butuh teknologi and etc. Nah seperti itu. Human connection is at the center. What does it mean? Jadi maksudnya adalah
advertisement itu kan ditujukan untuk manusia ya. Ya ada juga sih yang untuk binatang, tapi kan tetap aja yang beli manusia. Nggak mungkin kalau misalnya iklan Whiskas gitu kan, kemudian kucingnya itu akan berangkat untuk beli Whiskas sendiri, kan nggak masuk akal gitu. Tetap human connection is at the center, karena di sini melibatkan manusia. Jadi yang harus kita menangkan pertama kali adalah manusianya itu sendiri. Oke, sekarang kita pindah ke poet laureate. Ada yang pernah dengar nggak kata-kata poet laureate? Jadi poet laureate itu kalau di Inggris, nah kita akan membahas yang ada di Inggris dengan di Amerika. Poet laureate of England. The tradition of employing a poet as poet laureate began with the royalty of England in the 16th century. Poets laureate held an official position in the royal court. The first poets laureate composed poems for official royal birthdays and wrote an annual New Year's Eve ode. In the 19th century, the position became less of a job and more of an honor to encourage the work of a well-known poet. The English tradition has continued to this day. Nah, what does it mean? Jadi maksudnya poet laureate itu kalau di Inggris awalnya itu adalah suatu posisi yang sangat penting ya, posisi yang sangat penting, posisi yang sangat berharga di situ. Karena apa? Nah, di situ tuh dipilih poet laureate-nya itu dipilih untuk membacakan atau menuliskan puisi di royal family. Royal family ini di keluarga kerajaan ya. Kalau ada yang ulang tahun atau ada penerimaan tamu agung dari kerajaan lain, kemudian di event-event tertentu, nah itu poet laureate ini mendapatkan suatu kehormatan untuk menulis dan membacakan puisi itu langsung di hadapan royal family. Nah itu yang terjadi di Inggris pada awalnya. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, seperti yang tertulis itu kan in the 19th century the position became less of a job gitu. Jadi mulai apa ya istilahnya mulai berkurang gitu tendensi dari poet laureate ini tadi. Makanya fungsinya itu sekarang nggak hanya dijadikan sebagai pembaca puisi atau penyair di royal family, tapi ini akhirnya berfungsi di kegiatan-kegiatan seperti mempromosikan karya sastra seperti itu. Jadi kayak kalau ada event kampanye-kampanye gitu yang melibatkan literary work itu bisa jadi mengundang poet laureate. Nah, kemudian what happened with poet laureate in the United States of America? Kalau yang di USA, the poet laureate of the United States is appointed annually by the Librarian of Congress. Over the course of the one-year term, which lasts from September to May, the U.S. Poet Laureate presents a reading and lecture at the Library of Congress and often engage in a community-oriented poetry project with national reach. Maksudnya adalah kalau di Inggris itu kan memang negaranya aristokrasi ya, monarki gitu kan, ada kerajaannya. Makanya awal mulanya itu dipilih oleh royal family untuk menyambut tamu, menyambut event-event penting, menyambut acara-acara keluarga. Nah, tapi kalau yang di United States, di Amerika itu kan nggak ada kerajaan toh, negaranya demokratis dan liberal gitu. Jadi kehadiran poet laureate di sana itu dipilih secara tahunan oleh Librarian of Congress, jadi Kongres Pustakawan gitu. Nah, nanti tujuannya kalau di United States itu mereka akan membacakan dan memberikan apa ya istilahnya pengetahuan tentang literature, dan seringnya sih untuk acara-acara amal yang ada di United States gitu. Nah, ini kalau saya pernah baca yang di Poetry Foundation, mereka juga punya Youth Poet Laureate untuk yang kalangan anak muda, itu mereka memiliki kegiatan amal yaitu mendatangi hospital, rumah sakit yang menangani anak-anak yang mengidap penyakit kanker.
Nah, di situ poet laureate-nya itu bertugas untuk mengajak anak-anak yang menderita kanker itu tadi untuk berkontribusi belajar membuat puisi gitu. Nah, terus poet laureate-nya ini dia juga nggak hanya sekedar ngajarin ya, tapi dia juga mempersembahkan puisi ciptaannya untuk dibacakan di depan teman-teman yang sedang mengidap kanker itu tadi. Jadi untuk memberikan dukungan moral di situ. Itu untuk kegiatan amalnya. Nah, kemudian selain poet laureate di era-era budaya populer ya, itu tadi yang ditujukannya lebih ke community service, ada juga yang namanya slam poetry. Nah, slam poetry ini is stage-based and it incorporates several key elements: spoken word poetry, performance, audience participation, and competition. Jadi, slam poetry ini bukan kompetisi menulis puisi, melainkan kompetisi saling beradu puisi yang langsung ditampilkan di atas panggung. Saut-sautan gitu bahasa Jawanya. The competitive aspect of a poetry slam event is a key. Slam poets evoke emotion and the power of everyday language and delivery with their enthusiasm and voice, versus more formal or academic poetry techniques, where a poem on a page might use lineation as a device. The slam poet may use breaks or silence as a device. Jadi, karena slam poetry ini is delivered on the stage, jadi nggak mungkin ada kita mengidentifikasi poetic devices-nya yang seperti kalian yang tadi sudah mainkan di quizzes, kayak ada alliteration, allusion, personification, and etc. Kita nggak mungkin mengidentifikasi yang in academic way istilahnya, tapi lebih ke bagaimana cara poetnya ini menyampaikan isi dari puisinya. Nah, makanya di situ tadi disebutkan bahwa ada jeda, kemudian ada diem itu sebagai device-nya, karena di situ akan ada power gesture-nya yang dinilai juga. Makanya itu kan ada tadi incorporate several key elements kayak spoken word poetry, dari kata-katanya menggunakan daily language atau everyday language, kemudian performance-nya seperti apa, dan kita harus melihat audiensnya kita itu. Jadi kita supaya mendapatkan readers atau audience attention-nya itu, jadi kita harus catch their emotion. Okay, that's all my explanation about poetry in pop culture. Don't worry if you still have any confusion or curiosity about poetry in pop culture. You may leave comments or suggestion in our Google Classroom. Now this is the homework. Ini kayak iklannya Apple ya jadinya. Homework. Homework avoids you to be lazy and useless since you will stay work at home. Homework gitu. Kerja di rumah. Pekerjaan rumah yang membuat kita tetap bekerja di rumah. Jadi kita nggak akan ngerasa gabut. Sangat motivational sekali. Oke, jadi tugas kalian untuk minggu depan, kalian tugasnya cuma membaca nih. Jadi, don't forget to read The Black Cat by Edgar Allan Poe in week 3 folder. Kok week 3 sih? Week 4. Oh my god, mesti deh salah nulis. Nah, jadi nanti di week 4 folder itu ada 2 PDF. Yang satu itu original version yang bentuknya puisi dari puisi sih? Short story by Edgar Allan Poe. Short story-nya Edgar Allan Poe. Kemudian di adaptation-nya itu yang ada di PDF satunya yang tulisannya Design for Drama. Nah, itu kalian cari yang judulnya The Black Cat. Kemudian ini yang structure assignment ya. Kalau yang untuk independent assignment, read drama in pop culture by yourself. Jadi you don't need to write a lesson journal for next week atau for this meeting. Kalian cukup baca aja karena bacaannya sudah cukup banyak. Okay, thank you so much for your kind attention and your participation. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.